Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, pada kesempatan ini kita akan mempelajari, kita akan mendalami istilah-istilah dalam Islam yang sudah melekat pada diri kita, tetapi mungkin saja bisa jadi kita belum tahu makna secara mendalam istilah-istilah tersebut. Yang pertama, atau pada kesempatan bincang pagi bersama kopi, yaitu istilah Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja kita persilahkan kepada Ustadz Saifuddin selaku Ketua Majelis Tabligh dan Dakwah Khusus Pimpinan Cabang Muhammadiyah Bandung. Kepada beliau disilahkan. Terima kasih Ustadz Mundur Anam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, puji syukur hanya milik Allah. Shalawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah tercurah pada Rasulullah Muhammad SAW. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim itu sesuatu yang sangat populer di antara kita, sudah melekat menjadi bagian dari kehidupan kita ini. Tidak pernah seorang muslim itu mengawali sesuatu kecuali dengan basmalah, karena mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Kullu amrin dibadin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa akhta. Setiap perbuatan baik yang tidak diawali dengan basmalah maka itu akan putus rahmatnya Allah. Tetapi kadang kita ini kurang menyadari sesungguhnya apa yang ada di dalam Bismillahirrahmanirrahim itu, sehingga kadang yang terjadi di masyarakat itu Bismillahirrahmanirrahim itu kadang dianggap nek cara Jawa niku kaya jopo montro kan begitu. Padahal sesungguhnya Bismillahirrahmanirrahim ini mengandung sebuah muatan iktikad yang luar biasa. 3 hal yang ada di dalam Bismillahirrahmanirrahim ini yang harus kita sadari betul sebagai seorang muslim, sehingga nanti bismillah itu betul-betul memiliki bobot makna baik terhadap diri kita maupun di sisi Allah Subhanahu wa taala. 3 hal itu adalah, pertama, Bismillahirrahmanirrahim itu mengandung satu kesadaran abda'u biismillah, yang artinya saya mengawali sesuatu itu dari Allah Subhanahu wa taala. Startnya itu dari Allah. Sehingga ketika seorang muslim mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim ini, tidak ada sesuatu yang dikerjakan itu kecuali sesuatu itu adalah kebaikan, karena memang startnya itu dari Allah. Sangat aneh kalau misalnya seorang muslim mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim itu dalam kerangka misalnya nun sewu ini mau tanda tangan atau korupsi dan sebagainya, diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim dengan harapan nanti tidak akan diketahui oleh orang lain. Ini kan aneh sebetulnya itu. Mengawali dari Allah itu artinya ya segala sesuatu yang akan dilakukan itu sesuai dengan ketentuan-ketentuannya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus menjadi bagian yang betul-betul kita sadari di dalam hati kita, bahwa apa yang kita lakukan itu sejalan dengan syariatnya Allah.
Ini yang pertama. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim ini harus terkandung sebuah kesadaran bahwa setiap muslim itu mampu untuk melakukan segala apa yang akan dilakukan itu tidak lain merupakan rahman rahimnya Allah. Artinya kemampuan untuk melakukan sesuatu itu pada hakikatnya bukanlah berasal dari dirinya sendiri, tetapi itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang kemudian harus kita tanamkan dalam diri kita, sebuah istilah yang juga sudah sangat populer, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini kesadaran ini harus ada ketika kita ini mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang berikutnya, kesadaran yang harus tertanam pada diri seorang muslim ketika mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim adalah bahwa nanti aktivitas apapun yang dilakukan yang sudah diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, berangkat dari Allah, startnya dari Allah ini nanti, seorang muslim itu harus menanamkan sesuatu kepada dirinya bahwa apapun nanti hasilnya itu pada hakikatnya adalah bagian dari rahman rahimnya Allah. Kita sadari bahwa setiap apa yang kita lakukan itu ada dua kemungkinan, pasti ada dua kemungkinan di sana. Yang pertama, kita lakukan sesuatu nanti hasilnya sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian kemungkinan yang kedua, kita melakukan sesuatu tetapi hasilnya itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Mungkin kurang sesuai atau mungkin bisa gagal total begitu. Kadang kita ini menganggap ketika kita ini gagal, ketika kita ini hasil yang kita harapkan tidak sesuai dengan yang kita harapkan, ya hasilnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan, kita menganggap bahwa kita ini sedang menjauh dari rahmatnya Allah. Padahal sesungguhnya kegagalan itu juga bagian dari rahmatnya Allah. Dan ini kadang yang kurang disadari oleh setiap muslim. Kadang sampai mengumpat Allah, wah ini kenapa Allah itu saya sudah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, tapi ternyata apa yang saya inginkan itu tidak berhasil. Di mana ini engkau ya Allah? Mengapa engkau tidak mendengarkan ucapan bismillah saya? Padahal saya sudah bismillah, tetapi kenapa hasilnya seperti ini? Kita sebagai seorang muslim harus menyadari bahwa setiap apa yang terjadi pada diri kita itu sesungguhnya adalah sesuatu yang sudah dipilihkan oleh Allah. Itu sebuah pilihan yang terbaik bagi kita yang sudah ditentukan oleh Allah. Tetapi memang manusia itu memiliki satu karakter di mana apa yang terjadi itu keinginannya manusia itu supaya kejadian itu sesuai dengan apa yang diinginkan. Justru ketika manusia ini punya pola pikir seperti ini, maka nanti kalau dari sisi teologis, maka kita sulit untuk mengatakan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu di mana. Tetapi kalau kita ini sebagai seorang muslim menyadari berhasil di dalam menjalankan sesuatu itu karena rahman rahimnya Allah, tidak berhasil pun juga karena rahman rahimnya Allah, maka bagi kita, bagi seorang muslim, apapun yang terjadi sesungguhnya itu kita yakini bahwa sesuatu itu adalah yang terbaik bagi kita. Oleh karena itu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, surat Al-Fatihah itu, ketika kita ini sudah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim di ayat yang pertama, maka nanti apapun hasilnya di ayat yang kedua itu tidak boleh kita rubah. Itu mesti Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi setelah Bismillah, maka ayat berikutnya adalah Alhamdulillah. Ini secara runtutan logika berpikirnya ilmu tafsir, bahwa setelah kita mengawali perbuatan kita dari Allah, hasilnya apapun sesungguhnya kita harus tetap bersyukur kepada Allah
karena apapun hasilnya itu bagian dari rahman-rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, saya kira ini yang perlu untuk kita tanamkan ke dalam diri kita. Ini untuk memberikan bobot makna Bismillahirrahmanirrahim yang sudah sering kita ucapkan sekali lagi, sehingga Bismillahirrahmanirrahim itu memiliki nilai dan bobot di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan mohon maaf, nasyurun minallah wa biqurib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, marilah kita awali semua aktivitas, semua kegiatan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dan saya awali bincang pagi pada kesempatan ini dengan, monggo Bapak Saifuddin, kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, menikmati secangkir kopi. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, demikian pembelajaran ataupun pencerahan Bismillahirrahmanirrahim pada kesempatan yang terbatas ini. Semoga kita dapat dipertemukan pada kesempatan yang lain dengan pencerahan-pencerahan yang tentunya dapat meningkatkan kualitas ibadah kita, kualitas keimanan dan ketakwaan kita. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.